Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita kembali ke kasus Vina Smetoni ya. Karena saya tertarik dengan salah satu statement yang disampaikan oleh 8 terpidana begitu ya. Menyatakan bahwa lebih baik dia busuk di penjara katanya ya daripada dia mengakui, dan ini adalah bentuk pernyataan yang betul-betul luar biasa ya. Jadi karena memang apa yang dituduhkan sekarang ini sehingga dipekin adalah memang mereka tidak melakukan itu begitu ya. Dan kemarin juga kita disajikan dengan bukti-bukti bahwa itu adalah kasus kalatas, bukan kasus pembunuhan begitu ya. Tapi entah apa yang terjadi. Tapi ada juga hal yang menarik nanti yang akan disampaikan oleh Bu Titin. Jadi menarik reaksi teman-teman, gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kami bertemu dengan para terpidana ya. Ya, ketika kami masuk, ya saya bisa memahami ya perasaan yang timbul, yang dialami mereka. Kita juga memiliki perasaan yang sama, Pak Jutek. Sedih ya. Rasa keadilan ini tersentuh ya. Saya membayangkan itu menimpa anak kita, menimpa kita. Bayangkan sudah ditangani oleh lawyer yang begitu banyak, dikawal oleh netizen se-Indonesia ya. Betul. Masih tidak bisa kita tembus ya. Kami jadi bertanya-tanya, masihkah ada keadilan bisa kita dapatkan di Indonesia ini? Kami kaget dengan putusan Mahkamah Agung. Pas dengar ditolak langsung ada down semua. Mau nggak kalian minta gerasi? Daripada kami harus mengakui apa yang tidak kami lakukan, lebih baik kami mati dan busuk dan itu jawaban mereka. Kalau dia merasa paling berjasa, apa yang dia buat untuk membuat PK ini ditolak? Kalau dia pikir berjasa, saya jadi curiga, Pak. Dia main apa di MA? PK kedua masih memungkinkan. Nah, Bisa ya, intinya bisa PK kedua ya di MA, udah walaupun di MA bisa. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum bukan merupakan bukti baru. Nah, lucu sih ya, sangat lucu alasannya. Kami yakin ini. Tolong angkat. PK peninjauan kembali. Kami mendengar ada informasi, salah satu pertimbangan putusannya adalah bahwa proses hukum terhadap Aib dengan Pak Rudiana itu belum mempunyai keputusan yang inkrah, sehingga makanya belum memenuhi syarat novum. Kalau itu yang disampaikan, kita kawal dong bahwa ini sampai inkrah supaya diputuskan, itu kan menjadi pintu masuk untuk menjadi novum bagi PK kedua nanti. Peninjauan kembali kedua. Memang dari awal strategi kami ini kan kami sebenarnya ingin menunggu ini naik dulu statusnya sampai putusan dulu. Tapi kan terlalu lama, kita bertimbang ada sisi sosiologis masyarakat, sisi dari yang lain. Apalagi Sakatatal sudah mengajukan PK duluan, sedangkan kami waktu itu terus mengatakan kami berhitung waktu yang tepat. Sampai pada akhirnya kami berhitung mengambil keputusan. Kalau kami tidak segera menyusul dengan PK-nya Sakatatal saat itu, kami berpikir kita kan tidak akan saling menguatkan nanti. Karena bagaimanapun keputusan PK-nya Sakatatal akan berpengaruh kepada PK-nya 7 terpidana. Memang kalau kita lihat dari segi apa yang disajikan kemarin ya, sangat banyak kejanggalan yang terjadi sebenarnya ya kepada keputusan MA sekarang begitu ya. Karena kita tahu sendiri bagaimana sekarang, dan netizen Indonesia juga mengawal kasus ini sebelumnya begitu kan, dan kita tahu sendiri bagaimana sih fakta-fakta baru yang disajikan. Ini disebut tidak ada novum baru di situ, tapi sebenarnya banyak sekali contoh kecil saja seperti ekstraksi dari HP-nya Vina gitu kan, itu kan merupakan novum gitu. Tapi itu tidak dilihat sebagai novum lah. Bagaimana ini sekarang gitu kan. Jadi semakin menarik teman-teman ya. Coba kita lanjutkan pernyataan dari Bu Titin ya. Ini dia videonya. Ibu bisa komunikasi dengan tim Sus Mabes Polri? Ini dari diskursus net ya. Bisa. Sudah Ibu lakukan setelah putusan PK keluar? Sudah. Apa jawaban tim Sus? Mereka kaget.
Tim Sus Mabes Polri kaget. Kaget karena? Nggak dijelasin. Kalau kaget berarti bisa tafsirannya kan begini. Berarti tim Sus Mabes Polri pun berkeyakinan bahwa para terpidana tidak melakukan pidana. Ya. Itu artinya tim Sus menemukan sekian banyak bukti bahwa pidana itu tidak. Logikanya begitu Tidak ya. terjadi. Gitu kan tafsirannya kan? Karena mereka kaget. Ya. Sebenarnya kagetnya memang betul-betul kaget ya. Bukan acting. Mas Insan membuka ruang spekulasi bahwa itu hanya pura-pura kaget untuk cuci tangan gitu. Ya kemungkinan itu saya pikir ada. Ya ini kan resiko karena tim Sus Mabes Polri atau Mabes Polri tidak pernah secara transparan mengumumkan hasil kerja tim itu. Ya. Ternyata diumumkan, saya malah kok kayak ngeledek sih, ngapain ngundang media di jam 12.30, tapi jam 10 juga udah beredar, dan itu kan sama Pradi juga sudah mempersiapkan ruangan, sudah merancang kalau misalnya mereka pulang, pengumuman itu bebas, kemudian kita mau sampai pagi juga nggak apa-apa, mau ngajak anak-anak makan di tempat-tempat yang belum pernah mereka ini selama 8 tahun. Pak Jutek sendiri yang ngomong, pokoknya kalau bebas kita makan, sok tunjuk maunya kemana. Dulu kan Bapak pernah bilang, katanya mau mengirim tim khusus. Walaupun kami orang bodoh, tahulah tim khusus. Jadi tolong dibuka lagi berkasnya, barangkali ada keliruan, Pak. Bukan barangkali. Kapolri itu pernah loh mengatakan kerja penyidik tahun 2016 itu tidak memenuhi kaidah saintifik. Betul ya Mas Insan? Ya. Itu kan berarti kekeliruan. Bukan mungkin ada kekeliruan. Niscaya perkataan dari Pak Kapolri pasti ada kekeliruan. Tapi kekeliruan itu kok tidak sampai ya ke Mahkamah Agung. Seharusnya Hakim Agung kemarin menggunakan senjata pamungkasnya. Itu ada azas, di mana hakim itu harus menggali nilai-nilai yang hidup, nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat kita sedang terusik rasa keadilannya. Seharusnya Hakim Agung nyala abangku kalau kata anak sekarang kan gitu loh. Tapi kalau ini ya yang tahu-tahu aja kali ya. Undang-undang juga Yang tahu-tahu aja ya. Ya, membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu adalah suatu netizen kita punya kepedulian bahwa netizen itu adalah mitra. Dugaan ada penganiayaan dan Parudiana masih berproses di Barreskrim, belum ada putusan yang ingkrah terhadap dugaan-dugaan tadi, maka itu belum bisa dijadikan novum. Emang gitu ya? 2016 itu Parudiana membuka peluang penyebab mati Eki dan Vina adalah sebab lain. Itu ada nggak? Ini kan sama-sama, atau jangan-jangan ada sesuatu hal lain, ada pelaku lain yang memang berbuat tapi timpakan kepada mereka. Nah, itu semakin menarik ya. Jangan-jangan ya, benar juga sih ya, benar juga bahwa memang itu pernah, memang itu terjadi begitu apa yang disampaikan begitu. Mohon maaf ini kalau kita berandai-andai begitu, dan keluhnya tadi sudah disampaikan juga sama Profesor ya. Mungkin itu terjadi ya, tapi pelakunya adalah orang yang sangat mungkin luar biasa begitu ya, sehingga mencari kambing hitam begitu yang 78 orang ini yang dijadikan korban begitu ya. Sebenarnya sih masuk akal juga gitu kan. Ini kan ada dua clue sekarang ya. Kenapa sih tidak dibebaskan ya? Kemarin dulu pernah juga disebarkan itu DPO ya, yang kemarin menjadi 3 dan sekarang 2 dan dihilangkan, dimunculkan lagi sekarang gitu kan. Jadi seperti dipermain-mainkan gitu ya. Gimana ini ya? Apakah kita masih percaya lagi bahwa keadilan di negara ini masih ada ya sebentar ya? Tapi mudah-mudahan lah ya. Kita lanjutin sebentar. Yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Padahal pihak pengacara terdakwa udah mengajukan bukti. Tapi kok MA menolak permohonan PK dengan alasan nggak ada bukti? We listen with the judge. No, we listen with the judge. Wah, kok gitu? Ya, kecewa deh. Iya sih, kecewa. Sangat kecewa. Ada 2 cara ini untuk mengobati lukanya 7 terpidana ini, karena mereka dianggap tidak bersalah. Ada 2 cara. Yang satu PK kedua kali, ya. Yang kedua abolisi. Minta kepada DPR untuk memanggil MK dan MA
ya kan? Diminta MA dan MK untuk merekomendasi kepada Pak Prabowo agar ini semua dikeluarkan itu surat abolisi, ditutup semua permasalahan ini dan diuji kembali dengan persidangan yang baru gitu loh. Kalau ini PR bangsa loh. Jadi kasus Vina ini PR bangsa. Jangan sampai kredibilitas Pak Prabowo dalam 100 hari ini cacat hanya gara-gara masalah ini, nggak tuntas gitu. Ini PR bangsa dan ini Natalius Pigai ya sebagai Menteri HAM, ya kan? Lalu Yusri sama Hendra sebagai Menkumham dan Menteri Hukum. Ini harus turun tangan semua. Nggak boleh tutup mata di sini. Ini kasus yang udah viral seantero dunia sampai Malaysia, Singapura apa segala pada ikut komen gitu loh. Sampai yang di Taiwan aja pada ikut komen kan gitu. Jadi ini nggak boleh tutup mata pemerintah ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semenjak putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh para kuasa terpidana dan putusannya ditolak, banyak sekali netizen, masyarakat, teman-teman yang bertanya kepada saya terkait dengan tanggapan permohonan PK yang ditolak. Nah, sebenarnya saya tidak mau memberikan tanggapan ya atau komentar terkait dengan putusan PK yang ditolak. Tapi karena sudah banyak sekali yang nge-DM, banyak sekali juga yang menghubungi saya tanggapannya terkait dengan ditolaknya PK yang diajukan oleh para terpidana. Kenapa kok baru sekarang saya menanggapi ya putusan tersebut? Karena saya pikir begini, kalau saya menanggapi putusan ditolaknya PK para terpidana itu, ini mau nggak mau saya ingin mengungkapkan tanggapan saya, tapi ada rasa kecewanya. Yang pertama begini, sejak awal saya menganalisa perkara ini, saya meyakini bahwa yang dapat membebaskan 8 terpidana ini adalah novum. Wajib kita harus menemukan novum, ya, bukti baru atau keadaan baru. Nah, berulang kali saya mencermati ya apa yang disampaikan oleh JPU bahwa novum adalah barang yang belum dipergunakan saat tahun 2016 yang lalu, saat persidangan 2016-2017 yang lalu. Dan barang tersebut jika digunakan maka akan mengubah putusan. Nah, saya menyimpulkan analisa hukum saya, novum yang sebenarnya adalah handphone dan CCTV. Benar. Karena ini belum dipergunakan dan kalau digunakan dapat mengubah putusan. Saya juga sudah pernah diskusi dengan senior-senior, dengan pakar-pakar hukum, semua sepakat bahwa novum adalah handphone dan CCTV. Nah, waktu itu saya pernah diundang dalam satu acara di Bandung. Saya bertemu dengan Bang Oto Hasibuan, ya, dengan Bang Reza Indragiri, Pak Susno, ya, dan lain sebagainya lah. Saat itu saya sempat ngobrol sama Bang Oto Hasibuan pada saat itu. Nah, karena saya yang menggugat adalah saya menggugat Kapolri terkait dengan handphone dan CCTV. Nah, saya bangga, senang bahwa banyak sekali senior-senior mengatakan bahwa novum adalah CCTV dan handphone. Itulah yang mendorong saya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pak Kapolri, bahkan pra-peradilan kepada Kapolri dan Kapolda Jawa Barat. Tetapi ya sayang seribu sayang, langkah-langkah hukum saya ini tidak mendapatkan dukungan yang begitu besar baik dari para senior maupun dari masyarakat sekitar, khususnya Jabodetabek. Saya berulang kali mengumumkan, ayo datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengawal gugatan yang saya daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya berusaha sekuat mungkin untuk bisa mendapatkan handphone dan CCTV itu agar bisa dibuka dan perkara ini menjadi terang seterang-terangnya kebenarannya seperti apa. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Banyak sekali sih kecewaan-kecewaan yang terjadi ya.
Tapi mudah-mudahan sih kalaupun akan dilakukan kembali PK begitu kan, mudah-mudahan si PK kedua sih. Tapi feeling saya sebetulnya, feeling saya ini ya 78 orang ini akan dibebaskan. Ini feeling saya ya, karena saya mencium juga bau-bau permainan sedikit. Kalau dia bisa bermain, kayaknya sih permainan akan dibalas dengan permainan begitu ya. Saya sih membaca seperti itu. Entah kenapa begitu kemarin sidang itu ditolak, MPK ditolak sama MA, saya langsung punya pemikiran bahwa ini adalah sebuah permainan. Karena permainan itu hanya bisa dibalas dengan permainan. Gitu ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan sih feeling saya ini benar sebetulnya. Karena pantaslah yang 78 orang ini mendapatkan kebebasan ya. Dari semua bukti, dari semua yang sajikan kemarin ya, tidak ada satupun saksi ataupun bukti yang mengarah kepada mereka. Ya, mereka dijadikan korban. Itu sudah fix bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, tapi kita lihat sebentar ya. Saya meyakini feeling saya sebentar. Jadi segitu, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.